Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 142. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Klub Penggemar Denji. Cerita sendiri dibuka dengan menyorot Denji yang tengah menemani Nayuta di taman hiburan yang ada pada atap sebuah mall. Selain itu, di sini juga ada Fumiko yang di chapter sebelumnya sempat absen mengawal Denji. Fumiko pun di sini membuka percakapan dengan membicarakan Denji yang tidak jadi bergabung dengan gereja Chainsaw Man. Dan sekali lagi Denji menegaskan kalau dia tidak akan berubah menjadi Chainsaw Man. Fumiko lantas berkata jika berubah menjadi Chainsaw Man pastinya sangatlah luar biasa. Semuanya memuji dan menghormati Chainsaw Man. Menurut Fumiko, saat Denji berubah menjadi Chainsaw Man, pastinya ia merasakan kesenangan yang tidak pernah dirasakan orang pada umumnya. Namun Denji membantahnya, karena kenyataannya tidak semuanya enak seperti yang Fumiko pikirkan. Fumiko pun mengiyakannya, dan kocaknya di sini Fumiko keceplosan dengan mengatakan jika dia lebih baik mati daripada harus ditonton saat di WC seperti Chainsaw Man. Jadi ya selama ini, meskipun Fumiko ataupun Yoshida tidak ada di samping Denji, kehidupan sehari-harinya Denji tetap ada dalam pantauan mereka. Sekalipun itu lagi di WC. Ini mah udah ekstrim mampus. Siapa coba yang mau aktivitas pribadinya dipantengin terus sama orang lain? Setelah mengetahui kalau selama ini Fumiko suka nontonin Denji yang lagi senam 5 jari di WC, Denji pun tentunya kaget dan langsung memarahi Fumiko. Denji bilang kalau Fumiko benar-benar penguntit yang sampah banget. Dia sudah menyentuh sosisnya Denji. Dan ternyata tak berhenti sampai di sana, Fumiko juga menonton semua kegiatan Denji ketika di WC. Dengan raut wajah sok ketakutan, Fumiko ngomong jika dia bukanlah penguntit, melainkan fansnya Denji. Denji pun tidak mau mempercayainya, sebab semua cewek yang mendekatinya pasti membencinya. Seketika di momen ini raut muka Fumiko berubah. Fumiko menjelaskan jika dirinya juga sedikit membenci Denji. Hal itu dikarenakan Chainsaw Man tidak menyelamatkan kedua orang tuanya. Nah, jadi di sini terungkap jika keluarga Fumiko tinggal di daerah yang sama dengan lokasi kejadian pertarungan Chainsaw Man melawan Ganfin alias si Aki. Pada saat itu Fumiko bersama keluarganya tengah makan malam dan tiba-tiba rumahnya dihancurkan. Fumiko sendiri berhasil merangkak keluar dan selamat dari reruntuhan. Lalu tepat di depan matanya, Chainsaw Man dan Ganfin tengah bertarung. Fumiko pun saat itu berteriak meminta agar Chainsaw Man menyelamatkan orang tuanya. Namun suaranya tak didengar karena tenggelam dalam suara gergaji mesinnya Chainsaw Man. Bahkan di saat itu Chainsaw Man sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Denji pun bertanya apakah ibu dan ayahnya Fumiko selamat atau tidak. Dan ya, Fumiko menjawab kalau mereka sudah meninggal. Namun Fumiko menyuruh Denji untuk tidak perlu memikirkannya. Fumiko sendiri tidak melihat Chainsaw Man sebagai pahlawan ataupun dewa seperti kebanyakan orang. Karena di hari ketika orang tuanya meninggal, Fumiko juga menyaksikan Chainsaw Man yang berubah menjadi manusia lalu menangis. Di momen itulah Fumiko tahu kalau Chainsaw Man yang selama ini bertarung, yang berulang kali hampir terbunuh Devil, ternyata hanyalah seorang bocah. Dan di saat itu juga Fumiko memutuskan untuk menyelamatkan bocah tersebut. That's why Fumiko bergabung ke dalam biro keamanan. Fumiko bukanlah penggemarnya Chainsaw Man, melainkan penggemar berat dari sosok di baliknya, alias Denji. Anjir, bau-bau mokad nih orang. Nah, Denji pun di sini terdiam sejenak dan ketika ia ingin berbicara, Berem tiba-tiba datang sambil mengatakan jika dia adalah penggemarnya Chainsaw Man. Berem pun duduk di samping Denji. Ia kemudian memuji biro keamanan yang begitu teliti dalam melaksanakan penjagaan terhadap Denji. Karena Berem sendiri sangat sulit untuk menyelinap ke dalam taman tanpa ketahuan. Dari apa yang dikatakan Berem barusan, sepertinya masih ada orang lain dari pihak biro keamanan yang ditempatkan secara rahasia untuk menjaga Denji. Ya, kita masih belum tahu sih siapa dan ada berapa orangnya. Bisa jadi juga itu bukanlah orang, melainkan devil yang memiliki kemampuan pemantauan ataupun yang semacamnya. Cuman mengesampingkan hal itu, Denji kemudian menanyakan apa maunya si Berem. Sambil menunjukkan korek bergambarkan Chainsaw Man,
Berem pun bilang kalau dia punya permintaan pribadi sebagai penggemar. Ia ingin melihat Chainsaw Man bertarung secara langsung. Berem ingin melihat bagaimana Chainsaw Man mencabik musuh dengan gergajinya, lalu kemudian menderita, tersiksa, terbunuh, namun pada akhirnya kembali hidup dan bangkit kembali seperti biasa. Berem sendiri punya firasat jika sebentar lagi akan ada serangan devil di lantai pertama pada mall tempat mereka sekarang tengah berada. Dan ya, menurut tebakan Berem, orang-orang yang ada di bawah sana akan berteriak meminta bantuan pada Chainsaw Man. Denji sendiri tampaknya agak meragukan perkataan Berem, sementara Fumiko justru malah tersenyum sambil melihat Denji. Nah, panel pun berpindah menyorot food court yang berada di lantai paling bawah yang dimaksud oleh Berem. Di sana ada Sugo bersama whip dan juga spear hybrid yang tengah bersiap untuk menghabisi semua yang ada di tempat tersebut. Itulah Chainsaw Man chapter 142. Gimana pendapat kalian mengenai chapter kali ini? Apakah kalian sudah bosan dengan Chainsaw Man yang dari 10 chapter terakhir kagak menampilkan adegan pertarungan? Ya mau gimana lagi, memang Chainsaw Man part 2 ini pacingnya jauh lebih lambat dari part yang sebelumnya. Kayaknya semenjak chapter 98 lebih banyak adegan slice of life-nya deh daripada adegan pertarungan. Apakah itu hal yang buruk? Bisa dibilang iya bagi kalian yang suka lihat pertarungan brutal dari Chainsaw Man. Karena sekarang porsinya enggak sebanyak part yang sebelumnya. Cuman bagi gua pribadi, gua tetap enjoy sih dengan Chainsaw Man part yang kedua ini. Mungkin itu karena gua sendiri suka dan sering nonton anime yang santai banget. Faktor umur yang udah mulai menua kayaknya. Ya, mengesampingkan hal itu, di chapter kali ini ternyata pertempuran yang sudah kita nantikan selama 2 minggu kagak kejadian. Bisa dibilang chapter kali ini hanyalah ancang-ancang sebelum para weapon hybrid melakukan aksi kejinya. Kalau melihat panel terakhir tadi, seharusnya di chapter depan baru kita akan melihat pembantaian dari weapon hybrid. Nah, mungkin yang bakal menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah Fumiko, sosok pengawal Denji yang kemungkinan memiliki pengaruh besar untuk Denji di arc kali ini. Di chapter kali ini akhirnya kita bisa mengetahui sisi lain dari Fumiko. Di balik sosoknya yang sering kali membercandai Denji, Fumiko ternyata punya masa lalu yang cukup menyedihkan dan masih berhubungan langsung dengan Denji. Sepertinya cerita masa lalu dan juga pernyataan Fumiko tentang dirinya yang merupakan penggemar berat dari Denji itu bisa saja merupakan jawaban dari dilema batin yang kini tengah Denji rasakan semenjak dia tidak bisa berubah menjadi Chainsaw Man. Mengapa demikian? Pertama, soal orang tua Fumiko yang terbunuh di pertarungan Chainsaw Man dan juga Ganfin. Itu ibarat tamparan keras bagi Denji. Selama ini ketika ia bertarung sebagai Chainsaw Man, Denji seringkali mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hal tersebut tidak hanya terjadi sekali saja. Ada beberapa momen di mana Denji lebih memprioritaskan hal yang sepele daripada menyelamatkan orang lain. Ya, contohnya saja pada chapter 102, Denji mengabaikan keselamatan beberapa orang dan lebih memilih menyelamatkan kucing yang pada saat itu bisa selamat tanpa Denji tolong. Dari sana kita tahu kalau Denji bukan bertarung demi orang lain, melainkan untuk memenuhi egonya sendiri. Memang ada banyak orang yang selamat berkat Denji. Namun di sisi lain ada juga orang yang seperti ibu dan ayahnya Fumiko yang mati akibat imbas dari pertarungan Denji. Apakah kematian orang tua Fumiko salahnya Denji? Tentu saja enggak juga. Itu merupakan sebuah tragedi yang tidak bisa dihindarkan. Nah, setelah Denji mengetahui fakta tak mengenakan tersebut, seharusnya dari sini Denji belajar kalau berubah menjadi Chainsaw Man itu perlu tanggung jawab yang besar. Denji harus memikirkan nasib orang yang ada di sekitarnya ketika bertarung. Dan pastinya selain Fumiko, ada banyak orang yang kehilangan sosok yang mereka sayangi akibat pertempuran yang dilakukan oleh Denji. Beruntungnya, di sini Denji mengetahui hal tersebut dari mulut orang yang tidak menyimpan dendam terhadapnya. Malah bisa dibilang orang tersebut, yakni si Fumiko, menaruh respek dan ingin menyelamatkan Denji. Selain itu, tadi Fumiko mengatakan kalau dia adalah fans beratnya Denji, bukan Chainsaw Man. Kemungkinan besar itulah jawaban dari impian baru untuk Denji. Denji kan sekarang tengah ada di fase untuk mencari impian baru.
Dimana sekarang Denji sendiri seakan tidak puas dengan kehidupan normal yang menjadi impiannya dari dulu. Oleh karena itu, Denji diperlihatkan sempat mengeluh soal kebahagiaannya di masa depan. Nah, selama ini orang-orang hanya melihat Chainsaw Man pada diri Denji, dan Denji sendiri selalu terabaikan. Di beberapa momen juga kita sudah sering melihat kalau Denji terlihat ingin mendapatkan spotlight dari orang-orang. Namun sekeras apapun cara Denji supaya dinotis, pada akhirnya Denji tidak bisa mendapatkannya. Jadi kemungkinan Denji sebenarnya menginginkan orang-orang melihat dirinya sebagai Denji, bukan hanya dirinya sebagai Chainsaw Man. Mungkin tidak perlu banyak orang, 1 atau 2 orang saja sudah cukup bagi Denji. Apakah orang itu adalah Fumiko? Bisa aja iya, tapi biasanya orang-orang kayak Fumiko ini umurnya kagak panjang. Kalau soal umur sih sebenarnya kagak ada yang tahu, apalagi ini adalah Chainsaw Man. Terlepas dari itu semua, gue sendiri penasaran bagaimana cara Fumiko dan Yoshida untuk terus mengawasi Denji walau mereka tidak ada di sampingnya. Apakah salah satu dari mereka mengontrak Devil yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk memantau seseorang dari jarak jauh? Atau mereka menguntit secara langsung? Selain itu, gue juga penasaran dengan kemampuan bertarungnya si Fumiko. Sebagai seorang pengawal Denji, seharusnya Fumiko sendiri punya kemampuan bertarung yang tinggi. Apakah Fumiko pure mengandalkan skill bertarungnya sendiri? Atau mungkin Fumiko mengontrak Devil untuk membantunya bertarung? Kita semua belum tahu, tetapi seharusnya dalam waktu dekat, hal ini akan terjawab. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.